Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Nur Azra, saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tujuan membuat video kali ini untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah sosial. Yang pertama itu ada konsep pengertian masalah sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mengalami interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam interaksinya, manusia mengalami berbagai keadaan dan gejala yang sangat bervariasi, karena setiap individu mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Pada umumnya, keadaan yang menjadi dambaan masyarakat luas adalah terciptanya suatu interaksi yang harmonis di antara sesama anggota masyarakat. Masalah sosial berkaitan dengan ukuran tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat tentu saja memiliki ukuran tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat akan dijadikan sebagai panutan atau pedoman dalam kehidupannya. Yang pertama itu ada sebab-sebab timbulnya masalah sosial. Dampak yang akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat tersebut biasanya berupa masalah-masalah semakin cepat perkembangan itu berlangsung, maka semakin banyak pula masalah yang akan timbul. Dengan demikian, sebetulnya masalah-masalah sosial itu merupakan dampak dari proses perkembangan sosial. Apabila terjadi perubahan baik disebabkan karena adanya gagasan-gagasan maupun karena adanya pertemuan-pertemuan baru. Hal ini akan menimbulkan reaksi dari individu dalam masyarakat tersebut. Misalnya saja, ketika listrik masuk desa, hal ini akan membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh positifnya ditunjukkan dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, karena melalui internet orang-orang dengan mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan maupun informasi-informasi dari berbagai penjuru negara, sehingga hal ini lebih membuka wawasan seseorang terhadap kemajuan seseorang dan tidak akan merasa tertinggal jauh. Adapun pengaruh negatif dari internet juga menghasilkan pengaruh negatif, misalnya beredarnya situs-situs porno kebudayaan dari negara lain yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Bangsa Indonesia, kepribadiannya, hal ini tentu akan mencemari moral bangsa, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, kita harus pandai mengakses internet agar tidak terperangkap ke dalam jurang yang merusak moral bangsa. Yang kedua itu ada jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana anggota masyarakatnya tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupannya. Yang kedua ada kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan berhubungan dengan organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat. Biasanya, kejahatan akan dilakukan oleh seseorang disebabkan karena adanya kekecewaan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Perpecahan keluarga berbagi satu unit karena anggota keluarga gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosial, seperti terjadinya perceraian dan tidak ada komunikasi antara anggota keluarga. Yang keempat itu peperangan. Peperangan mengakibatkan disorganisasian dalam berbagai aspek masyarakat, baik bagi negara yang dapat memenangkan perang maupun bagi negara yang kalah. Yang kelima itu ada pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Bentuk masalah sosial yang disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat dapat berupa seperti pelacur, delinkuensi anak-anak, dan alkoholisme. Yang keenam itu masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah dasar terjadinya masalah sosial yang lain, artinya masalah kependudukan menjadi pendorong timbulnya masalah-masalah sosial yang lain. Pertumbuhan penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan kehidupan lainnya.
Yang ketujuh ada masalah lingkungan. Masalah lingkungan dapat diartikan sebagai masalah yang terjadi dalam lingkungan hidup manusia, seperti masalah kependudukan, misalnya tingginya arus urbanisasi dan rendahnya sumber daya alam. Yang bagian B itu ada teori-teori sosial. Teori sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang didasarkan pada beberapa asumsi seperti yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, bagian-bagian dalam masyarakat tersebut saling berhubungan. Dan yang ketiga, sistem sosial yang bersifat dinamis. Dan yang keempat, integrasi yang sempurna dalam masyarakat tidak pernah ada. Yang kelima, perubahan-perubahan akan berjalan secara perlahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian. Yang kedua itu ada teori konflik. Teori konflik memandang bahwa adanya kemiskinan di dunia ketiga sebagai akibat dari proses perkembangan kapasitas di dunia. Teori konflik ini memiliki beberapa asumsi antara lain. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk sosial memiliki sejumlah kepentingan yang paling besar, yang paling mendasar. Yang bagian kedua itu ada kekuasaan mendapatkan penekanan sebagai pusat hubungan sosial karena kekuasaan bersifat pemaksaan. Yang ketiga itu ada ideologi dan nilai-nilai yang digunakan sebagai penuntun dan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Yang bagian C itu ada masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Masalah-masalah sosial yang ada dalam lingkungan sekitar ditimbulkan karena adanya kesenjangan antara des Sollen dengan des Sein dalam membahas masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Diklasifikasikan ke dalam 3 aspek, yaitu masalah sosial, lingkup sosial, nasional, dan internasional. Yang pertama adalah masalah-masalah sosial dalam lingkup lokal. Masalah-masalah sosial dalam lingkup lokal adalah masalah-masalah dialami oleh seseorang dalam interaksinya dengan masyarakat. Dengan masyarakat, masalah sosial ini dapat berupa pertama ada kemiskinan, yang kedua kejahatan dan kriminalis, yang ketiga adalah masalah keluarga, yang keempat masalah pengangguran, dan yang kelima ada pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Yang bagian D itu ada masalah-masalah sosial dalam lingkup nasional. Masalah-masalah sosial dalam lingkup nasional adalah masalah yang dialami oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, namun akibatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa dalam suatu wilayah negara. Masalah sosial ini dapat berupa pertama itu terjadinya kemiskinan. Terjadi kemiskinan bisa menjadi masalah dalam lingkup lokal, namun bisa juga menjadi masalah dalam lingkup nasional. Yang kedua itu pengangguran. Pengangguran juga bisa dikategorikan dalam masalah lokal maupun masalah nasional, tergantung dari mana kita memandangnya. Yang ketiga itu ada masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah yang akan mendasari masalah-masalah sosial yang lain, misalnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan kepadatan penduduk. Yang keempat itu masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini terjadi karena ulah manusia dengan sengaja merusak lingkungan hidupnya, misalnya membuang limbah sembarangan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kelima itu ada konflik sosial. Terjadi karena adanya pertentangan, percecokan, dan perselisihan antara anggota masyarakat secara menyeluruh. Yang bagian E itu ada masalah-masalah sosial dalam lingkup internasional. Masalah-masalah sosial dalam lingkup internasional adalah masalah yang terjadi dalam suatu wilayah negara, namun akibatnya akan dirasakan oleh negara-negara lain. Jadi, bukan hanya negara yang bersangkutan yang merasakan akibatnya, tapi juga akan berdampak pada negara-negara tetangga. Masalah sosial tersebut dapat berupa yang pertama masalah lingkungan. Masalah lingkungan dalam lingkup internasional di sini berdampak sangat luas karena dampaknya akan dirasakan oleh negara-negara lain. Misalnya, kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kalimantan. Ternyata asapnya tidak hanya dirasakan bangsa Indonesia sendiri, tapi juga dirasakan
oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang kedua ada terorisme. Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror dan ancaman terhadap orang-orang atau sekelompok orang. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.